Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Bayaku dalam pelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, untuk bab 2 ini memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kali ini kita akan mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, di sini ada gambar denah. Kalian coba perhatikan denah rumah tersebut. Setiap rumah memiliki posisi yang berbeda terhadap titik tertentu. Nah, ini merupakan bagian dari sistem koordinat yang akan kita pelajari. Kemudian ada contoh. Di sini ada sistem koordinat. Kemudian di tengah-tengah itu adalah bundaran reok. Itu adalah titik pusat. Titik pusat pada koordinat kartesius. Kemudian ada rumah Tono, rumah Sakit, rumah Sita, rumah Doni, dan rumah makan. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa memahami apa itu koordinat kartesius dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada unsur-unsur koordinat kartesius. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar koordinat kartesius, ya. Unsur-unsurnya itu ada sumbu X. Sumbu X itu ini ya, yang horizontal. Kemudian sumbu Y yang vertikal ke atas. Nah, absis itu di sini -2. Ibu berikan contoh pada titik B. Ini titik B. Absisnya itu -2 atau biasa disebut dengan titik X. Kemudian ordinat 4 pada titik B. Nah, ini titik B, ordinatnya 4 atau titik Y. Kemudian koordinat titik. Di sini Ibu ambil contoh titik B. Koordinat titik adalah gabungan titik X dan Y atau X, Y, yaitu -2,4. Kemudian titik pusat koordinat ada 0,0. Titik pusat koordinat ini selalu 0,0. Kemudian ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 ada di sebelah kanan atas, kemudian kuadran 2 ada di sebelah kiri atas, kuadran 3 sebelah kiri bawah, dan kuadran 4 ada di sebelah kanan bawah. Jadi semua titik yang berada di lingkungan kuadran ini merupakan kuadran 1. Begitu juga di kuadran 2 ini. Semua titik yang ada di lingkungan sini kuadran 2, maka itu merupakan bagian dari kuadran 2. Begitu juga seterusnya. Baik, di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar koordinat kartesius. Yang ditanyakan adalah tentukanlah jarak titik P terhadap sumbu X, jarak titik P terhadap sumbu Y, terletak pada kuadran berapakah titik R, S, T, dan U. Kemudian titik yang berjarak sama dengan sumbu X, titik yang berjarak sama dengan sumbu Y. Oke, ini jawabannya. Di sini masih ada gambar yang tadi yang sama dari soal yang sebelumnya ya. Yang pertama, jarak titik P terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Dari mana 4 satuan? Nah, kita lihat ini titik P dan ini garis X atau sumbu X. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4.
Berarti jarak titik P terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Kalian harus menggunakan satuan ya. Kemudian jarak titik P terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Kita lihat lagi titik P ke sumbu Y. Kita hitung 1, 1, 2. Oke. Lanjut, titik R terletak pada kuadran 4. Ini titik R yang sudah kita tahu bahwa ketika di wilayah ini kanan bawah, maka titik tersebut termasuk bagian dari kuadran 4. Kemudian titik S terletak pada kuadran 3. Nah, ini titik S, maka karena dia berada di wilayah kuadran 3, jadi titik S termasuk bagian dari kuadran 3. Kemudian titik T terletak pada kuadran 1. Ini titik T ya, ada di kuadran 1. Kemudian titik U terletak pada kuadran 2. Ini titik U merupakan bagian atau berada di wilayah kuadran 2. Oke, next, nomor 4. Tadi pertanyaannya, titik yang berjarak sama terhadap sumbu X yaitu titik P dan X. Kita lihat titik P dan titik X. Nah, samanya dari mana? Kita hitung jarak terhadap sumbu X-nya. Titik P jaraknya 1, 2, 3, 4. Kemudian titik X juga sama, 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Kemudian yang terakhir, jarak titik yang sama terhadap sumbu Y yaitu titik O dan V. O dan V. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, titik O berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian titik V 1, 2, 3 juga sama terhadap sumbu Y yang berjarak 3 satuan.